Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Teman-teman, saya mau bahas mengenai asisten pelatih yang sangat tidak bisa dipisahkan dengan pelatih baru timnas Indonesia ya. Jadi si Samuel nih teman-teman ya, dia nggak bisa pisah dengan asistennya karena track panjang atau track record panjang pelatih timnas Indonesia yang baru ini, John Hedman. Dia keberhasilannya di timnas Kanada didukung oleh pelatih fisik yang berpengalaman. Si Samuel ini teman-teman memiliki PhD di bidang kekuatan fisik ya. Dia mencakup beberapa semua tentang ilmu-ilmu kebugaran. Makanya si Samuel ini dijadikan satu-satunya asisten pelatih yang nggak bisa dipisahkan untuk timnas Indonesia bersama John Hedman, teman-teman ya. Jadi sejarahnya panjang. Timnas Kanada bisa maju antara yang cowok dan cewek itu semuanya melibatkan pelatih fisik ya, si Samuel, teman-teman. Di timnas Indonesia kenapa John Hedman percaya diri? Ya karena punya andalan asisten itu, salah satunya. Nah selain itu nanti asisten yang lain itu akan diambil dari orang Indonesia. Karena asisten atau pelatih fisik ini penting sekali teman-teman di kelas atau di kancah internasional ya. Di sepak bola internasional ini kalau fisik pemain nggak bugar ya nggak mungkin bisa bersaing. Nah, apalagi John Hedman ini terkenal dengan serangan ganasnya teman-teman. Dia terkenal dengan serangan yang progresif ya. Jadi energik sekali cara melatihnya, terus permainannya juga energik. Sekali nyerang itu seperti Jepang ya, bareng gitu ya, ini yang saya suka ya, sekali nyerang energik sekali dan mengandalkan kekuatan fisik juga. Wah, ini hampir mirip dengan Sintayong kalau gitu ya. Dulu awal-awal Sintayong melatih timnas Indonesia dia gereng-gereng kepala gereng-gereng kepala melihat para fisik pemain timnas Indonesia kok lemah sekali gitu. Makanya dihajar latihan mati-matian ya saat itu. Ingat gak teman-teman awal-awal Sintayong melatih timnas Indonesia? Dia sering geleng-geleng kepala. Waduh, baru main berapa menit pemain sudah pada letoy. Itu diceritakan langsung itu zaman Sintayong. Makanya baru tahu ya setelah dilatih timnas dilatih Sintayong, jadi pemain Indonesia banyak yang kaget. Dihajar tuh endurance-nya ya, latihannya dihajar terus sampai ke titik tertingginya, sampai mau pingsan ya. Sampai mau pingsan teman-teman dulu ya, kalau kita ngikuti terus ya. Kalau kita ngikuti awal-awal Sintayong pasti tahu lah ya, disuruh lari waktu bermain di Korsel juga disuruh lari tuh naik bukit ya kan, ya, main bola suruh lari naik bukit ya, saking gregetan ya melihat kebugaran atau kekuatan timnas kok kekuatannya seperti itu, mas, di bawah 50%, gimana bisa bersaing, kata Sintayong ya. Makanya dihajar dulu fisiknya dulu, setelah itu baru passingnya. Dulu di tangan Sintayong gereng-gereng tentang dua hal ya, kekuatan fisik dan passingnya amburadul, fisiknya lemah ya. Kita aja nggak berani ngomong itu dulu sebelum pelatih Sintayong yang ngomongin ya, bahwa timnas Indonesia banyak yang harus diperbaiki ya, fisik endurance-nya ya, dan passingnya harus dibenahi. Masa timnas passingnya banyak meleset katanya. Itu teman-teman ya, kenapa Indonesia bisa naik dari 170 ke 120-an ya, yaitu karena memang harus dirubah dasar-dasarnya gimana bisa bersaing teman-teman. Fisiknya nggak kuat ya pasti kalah, udah pasti kalah letoy di kancah internasional. Itu yang pertama. Berhasil kan akhirnya kekuatan fisik pemain. Nah, begitu juga passing dibenahi itu sama Sintayong, cara passingnya supaya benar. Akhirnya juga dilihat enak ya mainnya, passingnya jarang meleset lagi. Nah ini jangan sampai melorot lagi ya. Nah kembali ke John Hedman teman-teman. John Hedman ini ya, ini mengandalkan
kekuatan fisik juga. Makanya dia bawa orang yang sangat dipercaya, pelatih fisik, dan dia mengetahui soal ilmiah ya, secara ilmiah, karena dia bergelar doktor tentang kebugaran, teman-teman ya. Dia mengerti betul kesehatan pemain, ukurannya sampai di mana untuk bersaing di kelas internasional. Jadi kita hanya menunggu saja nih teman-teman ya, siapa yang akan menjadi asisten pelatih dari lokal. Kan semua asistennya nanti kecuali Cesar Millen ini teman-teman, asisten pelatihnya banyak dari lokal. Hebat nggak tuh? Hebat ya, berani sekali ya. Kita lihat teman-teman, nanti seenergik apa, seagresif apa kepelatihan John Headman ya. Kita nggak usah terlalu tinggi-tinggi dulu berharap, jangan sampai nanti kita lemes lagi, anti klimaks ya. Tapi kalau lihat track recordnya, John Headman sepertinya menjanjikan ya. Kalau kita lihat reaksinya, kembali lagi teman-teman, saya itu melihat futsal Indonesia dengan pelatih yang sangat energik juga, terus permainan teliti sekali, dari ruang-ruang kecil aja bisa diperhitungkan gitu ya. Saya yakin John Headman ini mungkin tipenya hampir sama dengan pelatih futsal ya. Kalau kita lihat gaya melatihnya, gaya serangannya, ya, waktu dia mimpin timnas Kanada ya, itu memang fisik itu penting sekali. Ya akhirnya kita menunggu teman-teman, karena kita punya pengalaman ya, dua pelatih yang luar biasa ya. Yang pertama Sintayong, yang kedua Patrick Kluivert, itu di kelas internasional kan punya nama ya. Sintayong punya nama, di kelas pemain Patrick juga punya nama beken, punya nama keren sebagai pemain dulunya ya. Kita bisa membedakan. Nah sekarang kita memiliki pelatih kelas dunia lagi. Bagaimana ya kita belum tahu, tapi kita melihat ke track recordnya, kita bisa menebak. Apakah itu bisa diimplementasikan untuk melatih timnas Indonesia? Ya kita belum tahu juga bagaimana nanti ya. Ya, yang pasti sebulan 2 bulan ini akan kelihatan. Ini udah Januari, Februari saya yakin John Headman sudah mulai memanggil pemain-pemain, karena di Maret sudah ada pertandingan-pertandingan ya teman-teman. Kita tunggu aja lah ya, supaya kita nggak nebak-nebak. Nah kalau banyak nebak-nebak nanti salah lagi, kita kecewa lagi ya. Yang pasti kita harus optimis, dan saya yakin PSSI juga sudah mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu ya, jangan sampai terulang lagi, supaya Indonesia jangan menurun terus, harus rebound lagi, jangan decline ya, harus rebound. Kalau enggak nanti fan timnas Indonesia pada kecewa ya. Jangan sampai fan timnas Indonesia kecewanya berkelanjutan ya. Udah cukup kemarin aja ya kecewanya, selebihnya harus optimis, harus semangat, harus ada peningkatan timnas Indonesia di bawah John Headman ya. Kita kawal terus, kita lihat terus ya, kita tunggu terus apa yang akan terjadi teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, update terus berita-beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.